Maka beliau sangat berpegang teguh dengan sirah salafnya. Beliau enggak mau keluarganya, para pencintanya berpaling dari salafnya sedikit pun. Bahkan saya dengar sendiri dari seseorang habaib yang berasal dari situ Bondo datang ke rumah si Habib itu mengatakan, "Ya Hasan, saya pernah ziarah ke Habib Abu Bakar." Beliau sudah sepuh, masih nututi Habib Abu Bakar. Di rumah Habib Abu Bakar itu ada khadim Habib Abu Bakar. Setiap orang yang masuk dilihat kopiahnya. Kalau dia pakai kopiah hitam, maka diambil kopiah hitam itu ditukar dengan kopiah putih. Jadi khadim ini bawa kopiah putih banyak gitu. Ditukar dengan kopiah putih. Nanti ketika udah pulang dari rumah Habib, diambil lagi kopiahnya, kopiah hitamnya dikasihkan lagi. Kenapa? Karena Habib Abu Bakar tidak mau ada orang yang datang dengan beliau dengan kopiah hitam. Saya pernah pakai kopiah hitam, kopiah nasional itu. Ketika masuk, Habib Abu Bakar melihat saya, beliau mengatakan, kopiahnya disuruh ngelepas, disuruh ganti. Sehingga saya lepas dan saya ganti kopiah putih, baru saya bisa duduk dan mengambil berkah dan bicara dengan beliau. Asyahid di sini ada apa dengan kopiah hitam? Apakah haram? Enggak. Apakah makruh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat Nabi pernah pakai kopiah hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu bersama, untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun gak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopiah hitam sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah, maka beliau tidak mau hal itu ada. Untuk menjaga akidah sedemikian hebat beliau tadi itu menjaga akidah untuk supaya kita selalu dalam akidah para salaf kita, karena semua kebaikan kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Semua kebaikan kita ketika ikut para salaf kita, ikut para ulama kita, dan semua kejelekan dari hal-hal yang baru yang diciptakan. Mudah-mudahan haul tahun ini yang sudah libur 2 tahun ya, menjadi haul yang berkah insyaallah untuk kita semua. Allah takdirkan kita untuk hadir dan Allah takdirkan kita untuk mendapat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ya peci hitam menjadi identitas orang Nusantara yang sudah mulai agak luntur. Sekarang hanya dipakai oleh kalangan tertentu, khususnya warga Nahdien. Kalau dulu siapapun memakainya karena ini identitas Nusantara. Berbeda halnya dengan ada kakek berjenggot disemir merah. Kalau itu menjadi identitas bahwa dia itu bukan wali. Meskipun di framing ataupun pengikutnya banyak, atau itu juga bisa menjadi sebuah identitas dari klan Yahudi Askenazi. Kalau wali nggak mungkin terus melakukan rekayasa, tidak bisa menerima takdir Tuhan dia menjadi orang tua, harus bergaya seperti orang muda. Kalau wali foya-foya banyak karena dia melihat bahwa harta ini nggak ada nilainya, jadi dihambur-hamburkan. Dan ini menjadi baik karena itu ada multi efek playernya,
kehidupan menjadi jalan dengan perputaran uang yang dibelanjakannya. Meskipun ada juga wali yang menempuh jalan dengan kehidupan yang sangat sederhana, tapi kedua-duanya tidak ada yang mengingkari takdir Tuhan, sehingga dia mempoles dengan di semir merah. Ya siapapun mereka, termasuk Umar Hafid Al-Yamani ataupun para pengikut-pengikutnya di Indonesia, bisa kita lihat mereka juga menjadi trademark-nya pada ramai-ramai yang punya jenggot di semir jenggotnya, yang nggak punya jenggot rambutnya di semir merah. Jadi semakin tampak terang benerang, berkaitan juga dengan kebohongan mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata palsu, maka harus berpose dengan jubah ulama, dengan berpose seolah-olah dia masih muda terus, dengan berpose berbagai pembenaran-pembenaran, propaganda-propaganda yang menciptakan rasisme, menganggap klan mereka lebih mulia dari klan pribumi. Ini yang harus menjadi kesadaran kita semua bersama, apalagi bahwa klan Ba'alwi pada era penjajahan kolonial Belanda, mereka didatangkan dari Yaman, dijadikan sebagai antek-anteknya, dipoles sebagai seolah-olah mufti, dijadikannya kapiten-kapiten Arab, membentuk pasukan-pasukan yang melawan perjuangan pergerakan para kiai Nusantara menuntut kemerdekaan. Dan setelah leluhur kita berhasil mewariskan kepada kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kemerdekaan itu juga harus dibarengi dengan kemerdekaan kita sebagai orang pribumi yang mandiri, tidak terkooptasi oleh doktrin-doktrin sesat para Habib klan Yaman, sehingga harus munduk-munduk, ditipu dengan mendapatkan barokah, padahal semua itu adalah sekedar propaganda menciptakan strata sosial baru sebagai mukibin-mukibin yang harus tunduk pada mereka. Kalau ini dibiarkan begitu saja, maka sia-sialah para leluhur kita berkorban dengan nyawa dan harta, mewarisi kepada anak cucunya negara yang merdeka. Bersiaplah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Beberapa hari yang lalu viral sebuah ceramah atau materi dalam sebuah kajian seorang Habib yang menceritakan tentang seorang Habib pula yang menggantikan jamaahnya yang berpeci hitam dengan peci putih. Sekilas tidak ada masalah dan tidak ada muatan apapun. Sebelum kita bahas atau saya bacakan sejarah tentang peci hitam yang menjadi simbol Muslim Indonesia dan simbol nasionalisme bangsa kita, bagi orang-orang yang memiliki dasar kuat, keilmuan yang kuat, santri, mahasiswa, apalagi intelektual, kemudian ustadz dan kiai, ceramah seperti ini tidak ada efeknya, sebenarnya tidak ada efeknya. Tapi mereka itu sadar diri itu ya. Hari ini tidak ada efeknya, tapi untuk generasi Z, generasi yang belum memiliki fondasi yang kuat, ceramah-ceramah semacam ini akan menjadi doktrin tersendiri gitu ya. Dan melemahkan semangat nasionalisme kita, sehingga anak-anak muda yang akan datang tidak bangga memiliki identitas bangsa sendiri. Mereka akan kehilangan jati dirinya dan mereka nanti akan mengikuti mereka. Itu sasaran kedepannya begitu.
Nah, oleh karena itu, saya akan bacakan sejarah tentang peci hitam. Saya bacakan dari bantenexpress.com. Bagi seorang muslim Indonesia, pastinya sangat tidak asing lagi dengan benda yang sering digunakan oleh kaum laki-laki ketika sedang ibadah sholat, ataupun untuk acara-acara tertentu yang masih berbau religi. Ya, itu adalah peci hitam yang umumnya dari bahan ludruk. Peci sejarahnya sangat kental dengan pergerakan nasional bangsa Indonesia. Dalam hal ini Bung Karno memang pelopor. Dalam buku autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adam, Bung Karno bercerita bagaimana ia bertekad mengenakan peci sebagai lambang pergerakan. Di masa itu kaum cendekiawan pro pergerakan nasional enggan, misalnya tutup kepala tradisi Jawa. Jika kita lihat gambar Wahidin dan Cipto memakai belangkon, itu sebelum 1920-an. Ada sejarah politik dalam tutup kepala ini. Di sekolah dokter pribumi Stovia, pemerintah kolonial punya aturan bahwa siswa atau inlander pribumi tak boleh memakai baju Eropa. Maka para siswa memakai belangkon dan sarung batik jika dari Jawa. Bagi yang datang dari Maluku atau Manado misalnya, lain lagi. Bagi siswa asal Manado atau Maluku yang biasanya beragama Kristen, boleh memakai pakaian Eropa. Pantalon, jas, dasi, mungkin juga topi. Dari sejarah ini tampak usaha pemerintah kolonial untuk membagi-bagi penduduk dari segi asal-usul, etnis, dan agama. Maka banyak aktivis pergerakan nasional menolak memakai belangkon, apalagi mereka umumnya bersemangat kemajuan atau modernisasi. Jadi penolakan terhadap kostum tradisi mengandung penolakan terhadap politik kolonial, divide et impera, dan penolakan terhadap adat lama. Lalu apa gantinya? Untuk pakai topi seperti Belanda-Belanda itu akan terasa menjauhkan diri dari rakyat. Juni 1921, Bung Karno menemukan solusi. Ia memilih pakai peci. Waktu itu ada pertemuan Jong Java di Surabaya. Bung Karno datang dan ia memakai peci. Tapi ia sebenarnya takut diketawakan. Tapi ia berkata pada dirinya sendiri, kalau mau jadi pemimpin, bukan pengikut, harus berani memulai sesuatu yang baru. Waktu itu, menjelang rapat mulai, hari sudah agak gelap. Bung Karno berhenti sebentar. Ia bersembunyi di balik tukang sate. Setelah ragu sebentar, ia berkata kepada diri sendiri, ayo maju, pakailah pecimu. Tarik nafas yang dalam dan masuk sekarang. Lalu ia masuk ke ruang rapat. Setiap orang memandang heran padaku tanpa kata-kata. Bung Karno mengenangkan saat itu. Untuk mengatasi kekikukan, Bung Karno bicara, kita memerlukan suatu lambang daripada kepribadian Indonesia. Peci, kata Bung Karno, dipakai oleh pekerja-pekerja dari bangsa Melayu. Dan itu asli kepunyaan rakyat kita, menurut Bung Karno. Maka tak mengherankan bila dari manapun asalnya, agama apapun yang dianutnya, kaum pergerakan memakai peci. Kesimpulannya, bahwa sesungguhnya peci itu bukanlah sebuah simbol agama, tetapi merupakan simbol budaya dari bangsa Indonesia, khususnya, dan bangsa Melayu pada umumnya. Sejarah peci atau songkok. Menurut Rozan Yunus, dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, dalam The Brunei Times, 23 September 2007, songkok diperkenalkan para pedagang Arab yang juga menyebarkan agama Islam. Pada saat yang sama dikenal pula serban atau turban. Namun serban dipakai oleh para cendekiawan Islam atau ulama, bukan orang biasa. Menurut para ahli, songkok menjadi pemandangan umum di Kepulauan Malaya sekitar abad ke-13 saat Islam mulai mengakar. Di beberapa negara Islam, sesuatu yang mirip songkok tetap populer. Di Turki ada fez dan di Mesir disebut tarbus. Fez berasal dari Yunani kuno dan diadopsi oleh Turki Ottoman. Di Istanbul sendiri, topi fez ini juga dikenal dengan nama fezi. Fezi, gitu ya, fezi. Di Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh, fez dikenal sebagai Roman cap atau topi Romawi.
atau Rumi Cup, topi Rumi. Ini menjadi simbol identitas Islam dan menunjukkan dukungan Muslim India atas kekhalifahan yang dipimpin oleh Kekaisaran Ottoman. Namun bentuk peci agak berbeda. Pada bagian atas, peci memiliki lipatan jahitan lebih kaku dibanding penutup kepala dari negara-negara Arab. Karenanya, ada yang menyebut bahwa peci hasil modifikasi Blangkon Jawa dengan surban Arab. Sunan Kalijaga. Konon peci merupakan rintisan dari Sunan Kalijaga. Pada mulanya beliau membuat mahkota khusus untuk Sultan Fatah yang diberi nama kuluk yang memiliki bentuk lebih sederhana daripada mahkota ayahnya, yaitu Raja terakhir Majapahit Brawijaya V. Kuluk ini mirip kopiah, hanya ukurannya lebih besar. Hal itu agar sesuai ajaran Islam yang egaliter. Raja dan rakyat sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaan yang membedakannya. Ada pula yang berpendapat Laksamana Tshengho yang membawa peci ke Indonesia. Peci berasal dari kata P yang artinya 8 dan Ci artinya energi. Sehingga arti peci itu sendiri merupakan alat untuk penutup bagian tubuh yang bisa memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Keabsahan kisah di atas masih perlu dipertanyakan tentunya. Yang jelas, peci merupakan pemandangan umum di tanah Melayu sejak abad 13 saat Raja Ternate Zainal Abidin 1486 sampai 1500 belajar agama Islam di Madrasah Giri. Ia membawa oleh-oleh peci saat pulang ke kampung halaman. Peci juga merupakan ikon nasional. Peci memang khas umat Islam, tapi patut diingat peci juga ikon nasional. Siapapun berhak memakai peci sebagai lambang identitas Indonesia. Jadi jelas saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bahwa peci adalah ikon Muslim Indonesia dan juga ikon pergerakan nasional dan identitas bangsa Indonesia. Terus pakai peci hitammu, jangan lunturkan jati dirimu dan tetap bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.